Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Wahyudin di channel Dinar All in One. Pada kesempatan kali ini kita masih bakal bahas seputar SNMPTN nih teman-teman. Dan bersama kita udah ada salah satu mahasiswa baru yang lolos lewat SNMPTN. Ada siapa di sini? Yuk kita langsung aja kenalan. Silakan. Hai semuanya, aku Hairunisa Azahra, biasa dipanggil Zara, dan aku alumni dari SMA Negeri 1 Jonggol. Oke, sekarang berarti kuliah di mana dan jurusan apa nih, Ra? Sekarang aku kuliah di IPB University, jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem. Teknik Pertanian dan Biosistem jurusannya. Wah, Iya, menarik Kak. banget ya. Aku baru denger nih, mungkin teman-teman di luar sana juga banyak yang belum tahu. Oke, sebelum kita bahas undangannya nih, aku mau tanya dulu, kenapa sih kamu pilih jurusan itu? Sebelumnya sih aku tuh pengennya di IPB tuh ngambil jurusan matematika, tapi gak tahu kayak tiba-tiba goyah gak jadi. Terus aku coba-coba searching lagi di Google tentang ada jurusan apa aja sih di IPB. Nah, ketemulah sama teknik pertanian dan biosistem. Terus aku searching-searching, lihat deskripsinya, dan ternyata, wah kayaknya ini sesuai banget sih sama minat aku, karena aku tuh suka biologi, fisika, sama matematika. Nah, dan di jurusan ini tuh kayak digabungin gitu semuanya, dan aku juga suka lumayan tertarik sama pertanian dan pengen mempelajari lebih dalam lagi. Jadi ya abis dari situ aku langsung memutuskan buat memilih jurusan ini. Gitu sih Kak. Oke, cukup menarik ya. Jadi beranjak dari kamu ngerasa sukanya itu pelajaran apa dan akhirnya menemukan jurusan ini. Nah, di SNMPTN sendiri, kamu pilihan keberapa ini? Jurusan ini dan di IPB ini? Kalau teknik pertanian dan biosistem ini pilihan pertama. Pilihan pertama. Pilihan keduanya ngisi juga atau biasanya kan ada teman-teman yang cuma ngisi pilihan pertama. Kalau kamu tipikal yang mana nih? Sih dua-duanya diisi biar peluangnya lebih besar gitu. Pilihan Hmm, kedua aku tuh fisika dan di IPB juga. oke. Fisika IPB. Fisika murni ya berarti. Iya, betul Kak. Oke, oke. Mantap, mantap. Nah, susah nggak sih masuk IPB lewat jalur SNMPTN, Zara, menurut kamu? Dibilang susah ya pasti susah kan soalnya IPB tuh universitas top. Jadi pasti saingannya tuh banyak. Jadi ya susah menurutku. Oke, susah ya menurut kamu. Oke, nah benar banget nih ya. Kalau teman-teman nyimak ya perkembangan masuk-masuk PTN gitu ya, nyimak juga perkembangan ranking-ranking PTN, IPB itu sekarang lagi naik-naiknya nih ya. Urutan di antara PTN-PTN dan IPB itu sekarang jadi salah satu kampus favorit dan yang semakin dilirik di akhir-akhir ini. Nah, karena berbagai pencapaiannya itu, aku mau nanya nih, kalau misalnya kamu sendiri dari sekolah kamu, tadi sekolahnya asalnya mana? Aku lupa, sorry. SMA Negeri 1 Jonggol. SMA Negeri 1 Jonggol ya. Sebenarnya udah ada alumni belum sih di IPB dan di jurusan yang kamu mau itu? Kalau alumni dari jurusan aku sih belum ada, tapi kalau yang alumni yang udah lulus SNM di IPB tuh udah lumayan banyak. Oke, udah lumayan banyak ya. Tahun ini yang lolos berapa, Zara, kalau boleh tahu? Yang lolos ke IPB dari Mm-mm. SNM. Eh, Kayaknya sekitar 8 orang. 8 orang ya. Wow, banyak banget. Tapi kalau dari jurusan yang kamu ini, cuman kamu doang atau ada teman juga? Aku doang. Kamu doang, oke. Nah, ngomong-ngomongin soal SNMPTN nih, Ra. Dengar-dengar kan katanya tren nilainya harus naik ya, nggak boleh turun dan segala macam lah, banyak banget ya, berita-berita yang bertebaran. Nah, sebagai kamu nih orang yang benar-benar udah ngebuktiin bahwa kamu sendiri tuh lolos SNMPTN dan kamu juga punya nilai kamu sendiri pasti ya kan. Nah, itu benar nggak sih menurut apa yang udah kamu alami selama ini? Mungkin kayak grafik rata-rata keseluruhan nilainya tuh harus naik dari semester 1 sampai semester 5. Tapi kalau setiap pelajarannya, rata-rata setiap pelajarannya tuh nggak usah harus naik, tapi jangan turun yang drastis juga. Soalnya nilai aku juga ada yang naik turun gitu, tapi nggak drastis. Tuh, Oke, Kak. berarti Jadi yang penting yang rata-rata keseluruhan.
Oke, yang penting rata-rata keseluruhan ya. Berarti per semesternya rata-ratanya itu yang harus naik ya, bukan per mata pelajarannya. Kayak gitu ya. Gitu, Kak. Oke, sip, sip, sip. Nah, kalau gitu aku jadi penasaran nih sama cara belajar kamu, Ra, selama di SMA. Kamu terapin cara belajar tertentu nggak sih? Atau boleh di-sharing nggak kira? Kamu tuh selama di SMA cara belajarnya kayak gimana? Sehingga dari setiap semester tuh dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, yang setiap semesternya kan masih makin susah ya, Ra. Itu kamu bisa jadi konsisten dan bahkan selalu naik nilainya. Silakan. Kalau tips belajar sih sebenarnya aku tuh bukan orang yang ambis-ambis banget, tapi bukan juga orang yang bodo amat sama tugas. Jadi kayak santai aja tapi serius belajarnya. Terus intinya sih let it flow aja. Jangan terlalu dibawa stres, karena kalau stres tuh malah berantakan ujung-ujungnya kan, jadi gak fokus. Terus juga kalian harus pahami dulu nih diri kalian, tipe belajar kalian tuh kayak gimana. Ada kan orang yang tipe belajarnya tuh bisa mendengarkan dan juga ada yang nulis atau apa. Kalau aku sih tipe yang nulis, jadi aku tuh usahain selalu ngerangkum. Karena menurut aku rangkuman diri sendiri tuh kayak lebih mudah buat dipahami dan masuk ke otaknya tuh lebih gampang. Jadi aku selalu ngerangkum gitu setiap pelajaran. Kalau kalian tipe yang mendengar, mungkin kalian bisa rekam suara kalian sendiri, terus kayak kalian ulang-ulang dengerin itu. Terus kalau aku sih selain itu kalian juga harus pinter-pinter nih bagi waktunya. Jangan sampai kayak bentrok terus kayak sistem kebut semalam. Nah, menurut aku itu tuh gak worth it banget. Soalnya malah capek kan, di hari ulangannya tuh malah capek dan materi yang kita pelajari itu sama sekali gak ingat. Terus juga kalian harus tentuin waktu belajar kalian. Usahain waktu yang benar-benar kalian enjoy dan buat pelajaran kalian cepat masuk. Kalau aku sih biasanya sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Soalnya gak tahu Wow. kalau di waktu itu tuh selalu jadi cepet paham belajarnya. Itu aja sih, Kak. Oke. Nah, tadi kan kamu nyebutin kalau misalnya kamu belajar dari jam 1 atau jam 2 malam. Berarti dari pulang sekolah sampai jam 1 atau jam 2 malam itu kamu nggak belajar atau gimana tuh maksudnya? Biasanya sih aku ngerjain tugas dulu sampai jam 9 atau jam 10 kan dari pulang sekolah. Sama santai-santai gitulah. Terus aku tidur, terus bangun jam 1. Terus Oh, tidur lagi. oke, oke. Berarti emang jam belajarnya tuh yang benar-benar fokus, yang tadi bikin rangkuman segala macam itu di yang jam 1 atau jam 2 malam itu startnya ya. Kalau ngerangkum sih boleh kapan aja, tapi kalau misalkan yang belajar yang benar-benar mau pahami materi itu jam malam itu, Kak. Oh, oke. I see. Sip, sip, sip. Nah, Ra, aku penasaran nih. Kalau kamu sendiri ya, gimana selama ngejalanin sekolah pas online ini? Ada tips nggak sih kayak mungkin banyak banget ya teman-teman di luar sana yang ngerasa jadi makin males gitu ya, atau kayak nggak masuk-masuk nih belajar gitu ya pas lagi online ini pembelajarannya dan segala macam lah pokoknya alasan mereka. Nah, kalau kamu sendiri menghadapi itu gimana, Ra? Pasti kan yang asalnya sekolah offline jadi online tiba-tiba itu kan kayak kaget banget. Kita harus adaptasi lagi nih. Tapi menurut aku tuh lebih suka online sih daripada offline. Karena kalau dalam hal belajar tuh, kan kalau online kita biasanya Zoom. Nah, Zoom itu kan di-record, jadi kita bisa nonton video Zoom itu berulang-ulang. Sedangkan kalau offline kan cuma sekali dijelasin gitu, jadi harus langsung paham. Jadi menurut aku bisa nonton record dan Zoom-nya diulang-ulang gitu. Terus kalau misalkan ada yang nggak paham, kita bisa tanya ke temen dulu yang ngerti, karena kalau takutnya kan kalau ke guru tuh canggung atau gimana, jadi kita harus bekerja sama juga sama teman, misalkan ngadain belajar bareng, kayak gitu, Kak. Oh, oke, mantap banget ya. Berarti di antara orang-orang yang
melihat sisi negatif dari pembelajaran online, kalau buat kamu malah ini banyak positifnya gitu ya. Kamu lebih suka online karena di online ini ada rekamannya dan rekamannya itu bisa diulang-ulang lagi walaupun di luar jam pelajaran atau misalnya udah kelewat jam pelajarannya kayak gitu ya. Oke. Nah, dengan cara belajar kamu yang kayak gitu nih, Ra, dan keberhasilan kamu masuk teknik pertanian dan biosistem ya tadi jurusannya di IPB, boleh dibocorin nggak sih berapa nilai kamu dari semester 1 kelas 10 sampai semester 1 kelas 12? Em, Kalau rata-ratanya sih, kalau nggak salah 87,2. 87,2. Oke. Iya, 87,2 itu rata-rata. Berarti ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah dari segitu, ya kan? Paling tinggi mata pelajaran apa dan ya. berapa nilainya? Paling tinggi itu pelajaran biologi, 89,2. 89,2 itu pas semester berapa? Itu rata-rata keseluruhan sih, Kak. Oh, itu rata-rata. Kalau Mm-mm. Kalau kalau apa? nilai yang paling di rapot sih ya biologi juga 94. 94, mantap. Oke. Selain nilai nih, kita move lah ya pembahasannya. Hal penting apa sih selain nilai yang harus diperhatiin untuk lolos SNMPTN versi kamu? Yang pastinya yang paling penting tuh berdoa dan juga usaha. Nah, terus selain itu kalian juga harus penting pinter-pinter ngatur strategi. Karena selain nilai, strategi itu juga penting. Kalian tuh harus sering-sering ngecek passing grade jurusan yang kalian mau, terus sesuaiin sama nilai rapot kalian, apakah peluangnya besar atau kecil. Nah, selain itu juga kan biasanya kalau menjelang pembukaan SNMPTN tuh kayak banyak yang ngadain rasionalisasi. Nah, usahain tuh kalian ikut, walaupun ya itu tuh nggak 100% benar, tapi ya setidaknya kalian bisa kebaca lah gitu peluang kalian buat masuk jurusan ini tuh gimana, apakah peluangnya besar atau kecil. Kalau misalkan udah ngelakuin rasionalisasi, tapi kalian masih yakin di rasionalisasinya itu nggak rasional, tapi kalian masih pengen nih ngambil jurusan ini, ya udah terusin aja. Terus selain itu juga kalian harus sering-sering konsultasi sama guru BK. Kayak nanya, biasanya guru BK kan ngerekomendasiin nih, kita cocoknya jurusan apa. Nah, kalian harus sering-sering konsultasi, terus sama buat nanya track record alumni. Oke. Alumni kalian banyaknya lulus di mana gitu. Karena yang lebih worth itu menurut aku dari track alumni sih, daripada yang rasionalisasi umum itu. Gitu sih, Kak. Oke. Nah, aku jadi penasaran nih terkait rasionalisasi. Selama kamu rasionalisasi tahun kemarin, tahun ini ya berarti masih masuk tahun ini, tahun 2021, hasil rasionalisasinya gimana, Ra? Eh Ya, mungkin ada yang rasional, ada yang enggak juga. Tapi kebanyakan enggak. Jadi ya aku tuh pesimis di situ, tapi ya udahlah cobain aja. Soalnya kalau lihat dari track record alumni nih, peluangnya besar, tapi pas dirasionalisasi tuh nggak sesuai. Oke, Tuh, Kak. jadi sebenarnya kalau dari hasil rasionalisasi, nggak rasional nih gitu ya, kamu nggak lolos gitu ya di jurusan yang kamu mau, tapi ternyata tetap lolos di SNMPTN-nya. Mungkin salah satu pertimbangannya adalah gara-gara track record alumni gitu ya. Tuh, Oke. Kak. Waktu daftar SNMPTN, kamu ngelampirin sertifikat nggak, Ra? Tadi kayaknya belum disinggung nih terkait sertifikat. Kebetulan aku nggak ngelampirin sertifikat apa-apa, karena selama SMA tuh aku nggak pernah ikut lomba-lomba. Pernah sih, tapi cuma jadi peserta doang. Jadi ya kurang worth it lah kalau buat ditampilin di SNMPTN. Oke, berarti kamu murni itu ya, cuman nilai doang di SNMPTN ya? Iya, betul, Kak. Oke, luar biasa. Murni nilai doang dan bisa lolos SNMPTN, mantap. Nah, ini kan SNMPTN sebenarnya belum terlalu lama ya. Pengumuman baru beberapa waktu lalu. Mungkin juga masih tergambar jelas ya momen-momen ketika pengumuman SNMPTN. Dengan kerja keras kamu selama ini di SMA dan segala usaha yang kamu lakuin, boleh diceritain dong momen-momen kamu buka pengumuman SNMPTN dan apa yang kamu rasain ketika tahu kamu lolos SNMPTN. Pengumuman SNMPTN tuh kan baru tanggal 22 Maret kemarin jam 3. Nah,
H-1 pengumuman tuh aku udah deg-degan banget. Pokoknya kayak yang tegang. Terus udah tuh jam 3. Aku tuh asalnya nggak berani buka sama sekali. Niatnya mau buka besoknya aja biar udah siap gitu nerima kenyataan. Terus ya udah tuh sholat dulu. Nah, tiba-tiba temen aku tuh ngabarin kalau dia tuh lulus SNMPTN. Dari situ tuh aku kayak udah mulai pede gitu, kali aja aku juga ikut lulus. Nah, ya udah abis sholat asar aku buka tuh pengumuman sama mama aku. Terus ya udah dibuka tuh. Udah muncul nih hasilnya. Terus aku bingung dulu, kok ini gak ada warna hijau, tapi malah warna biru. Kan biasanya pengumuman sebelum-sebelumnya warna hijau. Terus setelah aku baca ada tulisan selamat Anda dinyatakan lolos SNMPTN 2021. Nah, di situ kayak aku udah speechless, gak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Aku langsung meluk mama aku dan nangis terharu. Soalnya kayak gak nyangka banget aja gitu bisa lulus. Itu sih, Kak. Oke, alhamdulillah ya. Berarti benar-benar di samping mamah banget nih, bareng mamah banget ya. Pas pengumuman dan kayak langsung, wow, speechless banget sih pasti. Oke, ngomong-ngomongin soal jurusan favorit di PTN Impian, banyak banget nih orang pasti yang suka nanya, Kak, aku mau jurusan A, tapi belum ada alumni di sana, aku mending pilih yang lain aja atau gimana ya? Mengingat juga tadi kan kata kamu, secara rasionalisasi kamu padahal nggak rasional gitu ya masuk ke jurusan dan PTN yang kamu mau, tapi pertimbangannya adalah track record alumni. Nah, gimana tuh? Kamu nanggepin orang-orang yang suka nanya kayak gitu? Kalau misalkan kamu udah minat dan udah yakin banget sama jurusan yang kamu mau, kalau menurut aku sih ya udah langsung gasin aja gitu. Pilih, tetap pilih. Soalnya daripada kalian milih jurusan lain, nanti malah nyesel di kemudian hari dan nanti kalian malah mengundurin diri atau ngerasa salah jurusan. Kan kalau kayak gitu kalian juga kan yang rugi. Daripada kayak gitu kalian mending ya udah tetap lanjut aja gitu dengan mimpi kalian. Tapi kalau misalkan kalian mau mencoba buat realistis, ya bisa aja kalian cari-carilah jurusan yang sekiranya kalian juga mau, tetap kalian minati, tapi mungkin itu lebih rasional ya, buat lolos peluangnya lebih besar. Boleh juga tuh kalau kalian mau banting setir ke jurusan lain juga gak masalah, asal jurusan itu tuh tetap kalian minati dan sungguh-sungguh. Jadi intinya kalau misalkan kalian udah yakin sama jurusan yang kalian mau, apapun resikonya, walaupun itu gak mungkin banget atau gak rasional, jadi tetap terus aja, maju terus, pantang mundur. Karena kalau kalian udah yakin, insya Allah jalan buat menggapai hal tersebut tuh bakal dipermudah. Itu sih, Kak. Amin, amin. Oke, nah aku sekarang mau nanya nih, ada nggak sih pesan buat adik-adik kelas 12 yang sebentar lagi SNMPTN? Apa sih pesan buat mereka dari kamu secara umum? Kalau tadi kan itu buat teman-teman yang nanya seputar pilih jurusan yang mereka pilih dan belum ada alumni ya. Ada nggak, Ra? Yang pastinya semangat terus belajarnya. Aku tahu kalian sekarang lagi fase-fase terberat di masa SMA. Belajarnya ditingkatin lagi, tapi jangan terlalu diporsir karena kesehatan kalian itu lebih penting. Nah, buat yang suka deadliner nih, yang ngerjain tugas di kepepet-kepepet tuh, kayaknya harus mulai ngerubah kebiasaan kalian. Soalnya nanti kalian bakal keteteran dan pusing sendiri ujung-ujungnya. Jadi, kalau sekarang dikasih tugas nih, cepet kerjain sekarang. Jangan nanti aja, kan masih ada hari esok. Nanti kan bakal muncul tugas lain lagi. Nanti kan kalian juga yang pusing. Terus jangan lupa ibadah sama doanya tuh dikencengin lagi. Terus kalau kalian muslim, perbanyak sholawat juga. Terus kalian juga harus rajin-rajin cek info dari kampus atau jurusan yang kalian mau. Kan biasanya suka nge-spill rata-rata yang diterima kemarin berapa. Tuh kalian harus rajin-rajin ngecek itu. Terus sama satu lagi, kan sekarang kalian masih semester 1 ya. Jadi belajarnya harus ditingkatin lagi. Nanti pas liburan semester tuh kalian harus udah mulai nyicil belajar buat ini apa sih UTBK. Soalnya buat jaga-jaga juga kan, takutnya nggak lolos SNM. Kalian harus punya banyak plan buat masuk jurusan yang kalian mau. Itu aja sih, Kak.
Mantap, luar biasa. Nah, tadi pesan buat kelas 12 nih. Kalau buat adik-adik yang masih kelas 10 dan kelas 11, ada nggak tips atau pesan buat mereka? Kalau buat kelas 10 sama kelas 11 kan kalian masih lumayan lah ya waktunya. Terus kalian juga tetap semangat buat ningkatin nilainya. Belajarnya harus lebih serius lagi. Dan jangan lupa buat cari tahu minat kalian dari sekarang. Biar nanti kelas 12 tuh udah gak bingung mau pilih jurusan apa ya, mau pilih kampus apa. Jadi harus kalian tentuin dari sekarang. Dan juga kalian harus banyak-banyak cari info, lomba-lomba gitu. Kalian harus ikut sih kalau menurut aku, biar nanti siapa tahu menang kan, sertifikatnya lumayan buat ditaruh dilampirin di SNMPTN. Sama organisasi juga sih, soalnya kan ada beberapa kampus yang nerima mahasiswanya tuh dari jalur ketua OSIS, kayak di IPB contohnya juga ada jalur itu. Gitu sih, Kak. Oh iya, benar tuh ada jalur ketua OSIS ya kalau di PB. Menarik banget sih menurut aku jalur itu. Oke, thank you ya Zara buat sharing-sharingnya hari ini, buat pesan-pesannya ke teman-teman kelas 12, kelas 10, dan 11 juga. Semoga apa yang kamu bagikan pada kesempatan kali ini itu bisa bermanfaat buat mereka dan jadi kebaikan juga ke kamunya. Oke, semangat terus Zara buat kuliahnya. Perjalanan kamu di kuliah baru dimulai ya, sekitar kurang lebih 4 tahun ke depan. Sukses terus, semangat terus buat Zara. Oh ya, Ra, mungkin sebelum aku tutup gitu ya, aku mungkin bisa tanya nih ya, kira-kira teman-teman kalau ada yang mau nanya ke kamu, itu bisa kontak kamu lewat apa nih, Ra? Mungkin kamu bagiin sosial media kamu. Boleh banget buat kalian yang mau tanya-tanya seputar SNMPTN atau apapun itu, bisa hubungi aku di Instagram @zahrakaz. eh, ZAHRAKHAZZ. Kak. Z-nya dua tuh ya. Oke, sip, sip, sip. Oke, thank you, Zahra. Makasih banyak ya. See you, bye-bye. Baik, Kak.